Hai Sobat SG, kembali lagi dengan Bimbel SG. Perkenalkan, nama saya Tuslianingsih, biasa dipanggil Kak Lia. Kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat memunculkan gagasan sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran penulis atau pembicara kepada pembaca atau pendengarnya. Kalimat efektif ini adalah kalimat yang jelas, singkat, padat, lengkap, dan menyampaikan informasi secara tepat. Tentunya, kalimat efektif sudah mengikuti kaidah bahasa Indonesia, yaitu disusun sesuai POEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sudah mengikuti kata-kata baku, lalu kalimat itu juga sudah disesuaikan makna antar kalimatnya. Namun, jika ada soal terkait kalimat efektif, kita tidak perlu mengecek penulisan huruf, tanda baca, kata-kata baku, atau makna antar kalimatnya. Kita fokuskan pada penulisan struktur kalimat dan makna kalimat itu sendiri. Lalu, ciri-ciri kalimat efektif itu apa saja? Pertama, pada klausa inti minimal terdapat subjek dan predikat. Ciri yang kedua, subjek dan predikat jelas. Ciri yang ketiga, konteks kalimat logis. Ciri keempat, penggunaan kata harus hemat alias tidak mubazir. Ciri kelima, makna kalimat tidak ambigu. Ciri keenam adalah bentuk kata paralel. Nah, ini adalah contoh soalnya. Kalimat berikut adalah kalimat tidak efektif kecuali A. Dalam rapat itu memutuskan 3 hal pokok, yaitu perbaikan mutu produk, meningkatnya frekuensi iklan, dan pemasaran yang lebih gencar. B. Meskipun perusahaan itu belum terkenal, tetapi produksinya banyak dibutuhkan orang. C. Bapak Bupati yang kami hormati, kami undang ke depan untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. D. Sumbangan kedua sekolah itu telah kami terima. E. Dalam pertemuan itu, hadirin diminta menyumbang sekadarnya untuk membantu para korban bencana alam. Untuk mengetahui jawabannya, perhatikan baik-baik pertanyaannya. Pada pertanyaan ada kata tidak dan kecuali, berarti kita harus mencari kalimat efektif. Nah, tandanya kita harus menganalisis satu persatu dari A sampai dengan E. Pertama, kita analisis struktur kalimat A. Strukturnya adalah keterangan, predikat, objek, perluasan objek. Nah, dari struktur saja kita bisa tahu bahwa kalimat tersebut tidak efektif karena tidak terdapat subjek dan tidak paralel pada kata meningkatnya. Kelas kata dan imbuhan meningkatnya adalah verba diberi imbuhan me, berbeda dengan kelas kata dan imbuhan perbaikan itu adalah nomina, imbuhannya adalah pean, dan pemasaran nomina, imbuhannya adalah pean. Lalu bagaimana dengan perbaikannya? Perbaikannya adalah mempasifkan kalimat agar objek menjadi subjek dan mengubah kata meningkatnya menjadi peningkatan. Berikut adalah perbaikan kalimatnya. Selanjutnya kalimat B. Pada kalimat B terdapat keterangan sebagai anak kalimat, yaitu meskipun perusahaan itu belum terkenal. Lalu terdapat konjungsi setara, yaitu tetapi, yang seharusnya menghubungkan klausa inti pertama dan klausa inti kedua. Namun, karena keberadaan konjungsi meskipun di awal kalimat yang bertugas sebagai konjungsi klausa bawahan, kalimat E menjadi tidak efektif. Alasannya adalah tidak hemat, menggunakan konjungsi yang sepadan meskipun dan tetapi yang bermakna pertentangan sehingga tidak jelas kalimat majemuk setara atau bertingkat. Alasan yang kedua, kalimat tersebut tidak jelas subjek dan predikat intinya. Jadi perbaikannya adalah kita harus menghilangkan salah satu konjungsi agar kalimat tersebut menjadi kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk bertingkat. Berikut adalah perbaikannya. Lalu kalimat C. Kalimat tersebut bermakna bupati yang diminta memberikan sambutan.
Tetapi yang dipersilakan adalah waktu dan tempat. Padahal waktu dan tempat tidak bisa memberi kata sambutan. Dengan demikian, kalimat tersebut tidak efektif karena tidak logis atau tidak masuk akal. Perbaikannya sebagai berikut. Kemudian kalimat D. Makna kalimat tersebut ada dua karena penggunaan kata kedua. Apa yang dimaksud dalam kalimat? Apakah sumbangan kedua atau kedua sekolah? Dengan demikian, kalimat tersebut tidak efektif karena ambigu atau bermakna lebih dari satu. Maka perbaikannya adalah kita bisa mengubahnya menjadi kedua kalimat berikut. 1. Sumbangan kedua dari sekolah itu telah kami terima, atau sumbangan dari kedua sekolah itu telah kami terima. Terakhir adalah kalimat E. Kalimat tersebut sudah memenuhi ciri-ciri kalimat efektif, yaitu kalimat tersebut sudah terdapat subjek dan predikat, jelas subjek dan predikatnya, kalimat tersebut logis, kalimat tersebut hemat, tidak ambigu, dan paralel. Dari analisis A sampai dengan E, kita bisa tahu dan kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, sekian penjelasan yang kakak berikan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow Instagram Bimbel SG dan subscribe channel YouTube Bimbel SG untuk pembahasan soal lainnya. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.